Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman web yang terdiri yang anggotanya dari saya sendiri, Farhan Diansyah, selaku ketua kelompok, dan ada angkutan saya yaitu Rangga Akbar, dan juga ada Fedina Juliana, dan juga ada Dimas ada Putra Wibowo. Di sini kami membuat website mengenai eh, tim profile. Bisa dilihat sebentar apa ini terlebih dahulu. Hmm, Oke, kita lihat ya untuk share screen-nya. Di sini ada website kami dan di sini ada kode yang kami buat untuk membuat websitenya dan HTML-nya akan dijelaskan oleh Tedina dan juga Kang Dimas. Kepada Tedina sama Kang Dimas dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Farhan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah deh. Oke, mungkin boleh agak diperbesar ya. Oke, oke, boleh. Oke, terima kasih. Oke, di sini untuk struktur HTML-nya sendiri, yang pertama biasa ada header gitu ya. Nah, di sini untuk titelnya sendiri ada profile tim grup 5 gitu. Grup 5. Karena kita dari kelompok 5. Kemudian di sini ada link href yang ditujukan untuk CSS-nya kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu ada link untuk ke salah satu JavaScript yang kita gunakan yaitu Swiper kayak gitu. Kemudian di bodinya sendiri itu yang pertama ada button. Nah, di sini button ini tuh elemen HTML-nya yang digunakan untuk membuat tombol pada halaman web gitu ya. Kemudian itu ada on click, top function. Nah, ini tuh atribut yang digunakan untuk menentukan apa yang akan terjadi saat tombol itu diklik. Nah, karena ini top function gitu ya, jadi ini tuh fungsinya tuh untuk kembali ke halaman paling atas kayak gitu. Kemudian untuk section pertama, di sini ada navbar. Nah, di sini dibungkus gitu ya di section pertama itu oleh elemen nav dengan kelas container nav. Nah, kemudian dibungkus juga di dalam div dengan ada nama class, nama kelompok, kemudian class angka dan ada underline itu sedikit garis bawah gitu ya. Kemudian, nah di sini itu di dalam navbar ini terdapat 3 bar, yaitu ada home, about, sama theme, yang akan diarahkan nantinya ke setiap sectionnya masing-masing. Kayak gitu. Kemudian, di section kedua ini ada image slider start. Nah, di sini tuh yang pertama ada radio button start. Nah, ini tuh buat apa sih? Nah, di sini tuh menginputkan button radio slider image pada JavaScript yang digunakan nantinya. Jadi nanti tuh ada button-button kecil di websitenya itu. Nah, diinputkannya itu di sini kayak gitu. Kemudian ada slide image start. Nah, slide image start ini tuh berisi div untuk membungkus setiap image yang akan ditampilkan pada slider. Jadi, misalkan pada website ini tuh terdapat 4 image di dalam slider itu. Nah, di sini diinputkannya kayak gitu. Kemudian ada automatic navigation start. Nah, ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk menjalankan si slider secara otomatis yang sudah diatur pada JavaScript-nya dengan waktu 5 detik per slide-nya. Dimulai dari auto button 1, kemudian ke auto button 2, kemudian setelah 5 detik ke auto button 3, kemudian setelah 5 detik lagi ke auto button 4, dan kemudian akan kembali lagi ke auto button 1. Kayak gitu. Nah, setelah automaticnya di sini ada manual navigation start. Nah, kalau yang tadi automatic, yang ini tuh manual. Jadi, jika ingin langsung mengklik ke slide di slider yang dituju itu tinggal mengklik radio button sesuai keinginan dengan
jumlah radio button yang ada. Di sini kan ada radio button 1, 2, 3, sampai 4. Kemudian di section ketiga yaitu ada tentang about dari kelompok 5 itu sendiri. Nah, untuk di section ini tuh diatur di dalam CSS-nya sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada mengenai card di section keempat yang akan dijelaskan oleh Kang Dimas. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Kang Farhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Kang Dimas. Dipersilakan untuk Kang Dimas memaparkan bagian A. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai section terakhir pada website kita, yaitu section card. Uh, nah, di section card ini kita mendeklarasikan ID untuk fungsinya untuk dapat dikenali lagi nanti pada link yang terdapat pada navigation tadi. Terus selanjutnya ada kelas container card. Ini kelas ini ditujukan untuk CSS-nya gitu. Lalu ada kelas card, image source, dan terus di situ ada Hampat Farhan Naufal, Nurdiansyah. Nah, itu fungsinya sebagai judul. Apabila kursor diarahkan ke card tersebut, nanti ada judul pop-up gitu. Lalu ada link ya, link href. Link ini itu berfungsi untuk memindahkan ke file HTML Farhan gitu apabila diklik. Lalu ada ikonnya. Nah, di card ini di bawah button view profile itu terdapat 3 icon, yaitu ada icon Instagram, ada icon WhatsApp, dan icon LinkedIn yang nantinya dapat diklik dan uh, dapat disambungkan ke tautan tersebut gitu. Mungkin itu saja. Untuk sisanya kurang lebih sama seperti yang card pertama ya. Ya, itu saja mungkin penjelasan untuk section card. Saya kembalikan ke Farhan Naufal. Silakan. Oke, terima kasih Kang Dimas atas pemaparan dari bagian card-nya, struktur HTML-nya, dan terima kasih juga kepada Kak Dinda yang sudah memaparkan HTML-nya gitu ya, strukturnya dari atas tadi. Nah, di sini kita memakai JavaScript juga, ada 4 JavaScript. Yang pertama ada slider tadi yang sudah dijelasin di atas. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh Kak Rehan Akbar, dan juga kita ada top button, sama ada loading screen, dan juga ada swiper. Nah, 3 dari JavaScript ini akan dijelaskan oleh Kak Rehan Akbar. Untuk Kak Rehan Akbar, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang digunakan di website profile ini. Yang pertama ada slider. Untuk awalnya tuh dia menginisiasi counter dengan nilai 1 di var counter 1. Terus selanjutnya dia akan mencari variabel dengan ID radio. Terus dia akan terus-terusan berlangsung hingga si counternya tuh menjadi nilai 4. Nah, apabila si nilai counternya 4 atau udah sampai slide keempat, maka dia akan kembali ke counter pertama atau slide pertama. Nah, untuk perpindahan tiap slide-nya ini diatur 5000 milidetik per slide atau 5 detik. Terus yang kedua ini ada loading screen. Pertamanya itu dia akan menunggu halaman web dimuat. Itu tuh ada di Windows at Event Listener. Nah, terus selanjutnya di class loader itu dia akan mencari class loader yang ada di CSS. Nah, loader ini memuat desain loading screen. Dari loading screen tersebut. Yang 3 itu dia akan loader hidden itu akan
berfungsi untuk menghilangkan loader yang sebelumnya ditampilkan. Dan yang terakhir itu ada transition. Nah, itu tuh berfungsi untuk menghapus fungsi class loader, itu di remove child loader. Yang ketiga itu ada fungsi button scroll. Jadi fungsi ini tuh berfungsi apabila si tombol ini diklik maka dia akan berpindah ke halaman pertama. Kurang lebih dia itu akan mendapatkan elemen button di HTML seperti yang Teddy jelaskan di awal. Terus di Windows on Scroll itu berfungsi untuk memunculkan button di halaman scroll. Nah, di bagian if dokumen body scroll top lebih dari 20 itu berfungsi apabila kita menggulir si halaman itu sejauh 20 px, maka si button itu akan keluar. Tapi kalau misalnya dia tidak di scroll itu dia tidak akan keluar. Terus, nah ini yang dokumen body scroll top itu yang function top function itu berfungsi apabila button ini ditekan maka dia akan scroll ke atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari 3 fungsi yang ada di web ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kang Farhan. Oke, baik. Untuk fungsi-fungsinya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rehan Akbar, dan di sini saya akan menjelaskan satu fungsi lagi, yaitu fungsi swiper yang ada di HTML farmnya gitu. Nah, di sini kita akan memanggil link style dari swipernya itu sendiri untuk arrow-nya. Nah, untuk dari link HTML farm ini berisikan tentang biodata dari anggota profil itu sendiri. Nah, di sini dimulainya tuh ada penamaan atau deklarasi untuk swipernya sendiri. Dan swipernya sendiri itu ada 4 slide yang terdiri dari 4 profil tim, anggota tim maksudnya. Dan juga ada swiper untuk destination dan swiper press atau kembali, dan juga swiper untuk nextnya gitu. Terus scroll barnya di sini kita nggak dipakai, cuman saya cantumin aja untuk jaga-jaga. Terus selanjutnya ada untuk script yang dimana kita manggil si fungsinya ini sendiri gitu. Nah, di sini juga ditaruh script buat swipernya. Jadi yang atasnya mau untuk bundle si slidernya, bukan slider, si swiper buat ke kiri ke kanannya. Terus yang di sini nama untuk setting buat next sama previewnya tuh langsung di HTML-nya gitu, jadi nggak pakai file JavaScript-nya. Oke, mungkin seperti itu yang akan berhubungan dengan CSS yang sudah kita buat, dan akan sekaligus lanjut ke pemaparan dari website kita sendiri. Nah, ini tampilan website dari kami. Bisa dilihat tadi sudah dijelaskan oleh Teddy dan juga Kang Dimas, yang dimana kita menggunakan slider di atas gitu ya, di halaman pertama, dan di sini ada navigasi bar. Navigasi bar juga kita styling CSS-nya pakai hover buat 3 list yang tadi untuk mempercantik tampilan gitu. Nah, ini adalah isi-isi dari yang slider tadi. Terus yang radio-radio itu, ini yang bulat-bulat ini yang saya tunjukin, nah itu namanya radio yang tadi katanya. Nah, terus ini tentang about us, yang dimana ada rincian tentang, bukan rincian, ada pengenalan tentang kelompok kita, siapa aja. Dan juga di sini ada card, yang dimana tadi dijelaskan oleh Kang Dimas, untuk strukturnya ada 4 card, dan CSS-nya untuk kayak shadingnya segala macamnya itu ada di si. Nah, ini radio tadi yang warna-warna buat radio. Buat yang kartnya, nah dari mulai sini menu card kita height-nya 100 pH dan lain-lain. Terus untuk backgroundnya kita pakai buat tadi ada Tedinda, ada saya, ada Kang Rehan, dan ada Kang Dimas gitu. Untuk weight-nya sendiri 20 mm, height-nya 25, dan segala macamnya gitu ya. Kita flex, pakai display flex juga agar bisa di kiri kanan depan, kiri kanan belakang.
kiri kanannya itu seimbang gitu, itu pakai display flash gitu. Terus ada margin top buat tidak tabrakan dengan konten di atasnya. Ini ada link buat WhatsApp, kita bisa lihat di sini. Ketika kita pencet, di sini ada Farhan Audiensnya, terus di profil akan mendirect ke biodata, terus di sini ada link Instagram, akan mendirect ke Instagram pribadi, WhatsApp, dan juga review. Nah, itu. Terus kita pencet, ya ada yang tinggalan, ini top buat scroll ke atas gitu. Ini pakai semut behavior yang ada di HTML di atas. Nah ini scroll behavior smooth gitu, biar smooth pas di scroll. Nah kita pencet view profil, akan kedirect ke biodata masing-masing anggota gitu. Nah seperti bisa dilihat gitu ya, ini ada JavaScript swipernya tadi. Yang tadi slider udah, terus top udah, satu sekarang yang swiper ke kiri dan ke kanan. Nah ini maksudnya memakai JavaScript yang tadi saya jelaskan. Nah yang Kang Rehan ada satu lagi, yaitu JavaScript untuk loader. Nah ini untuk loading screen-nya kita pakai JavaScript juga gitu, biar terlihat indah, nggak stuck di tempatnya tiba-tiba berubah, tapi kita pakai loading screen gitu. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan dan yang kami buat untuk pemakaian JavaScript-nya. Totalnya kita ada 4 JavaScript, yaitu tadi slider, swiper, terus bottom to top, sama loader screen gitu. Ya seperti itu. Untuk CSS-nya tidak banyak bisa kita sampaikan karena lumayan panjang, karena memakan banyak waktu dan tidak cukup untuk waktunya gitu, untuk batas waktu yang diberikan. Mungkin seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.